Perkenalkan, nama saya Aulia Miftahul Jana, NIM 40014180878. Di sini saya akan mempraktikumkan mengenai praktikum lipid. Percobaan kedua yaitu menentukan lemak jenuh dan tidak jenuh. Untuk alat dan bahannya sendiri dapat dilihat pada layar. Yang pertama, alatnya yaitu pipet tetes 1 buah. Lalu untuk bahannya sendiri adalah iodium. Itu iodiumnya menggunakan betadine. Lalu ada kuah soto ayam, ada minyak goreng yang baru, minyak jelantah atau minyak goreng yang sudah digunakan untuk menggoreng beberapa kali hingga berwarna lebih gelap, dan margarin. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama, menyiapkan alat dan bahannya, lalu meneteskan iodium sebanyak 3 tetes ke masing-masing sampel yang sudah disediakan. Lalu mengaduknya dan mengamati perubahan yang terjadi. Dapat dilihat hasilnya. Untuk minyak goreng warna kuning yang semula kuning muda, setelah diberi iodiumnya tidak menghilang, itu sebanyak 3 tetes. Lalu warna kecoklatan untuk yang awalnya minyak jelantah, setelah ditetesi iodiumnya tidak menghilang, itu juga 3 tetes. Lalu untuk margarinnya sendiri berwarna kuning yang semula kuning, setelah ditetes iodiumnya hilang. Lalu warna kecoklatan yang semula dimiliki oleh kuah soto ayam, warna iodiumnya tidak hilang. Terus banyak 3 tetes. Lalu menambahkan tetesan iodium kembali pada masing-masing sampel yang tidak mengalami perubahan. Lalu mengaduknya. Terlihat warna iodiumnya mulai tidak hilang setelah 6 tetesan. Kesimpulan pada percobaan kedua yaitu bahwa cara membedakan lemak jenuh dan tidak jenuh yaitu
dengan memeriksanya menggunakan larutan iodium atau bisa menggantinya dengan betadine yang akan mengadisi ikatan rangkap pada sampel bahan yang digunakan. Bilangan iod atau iodium digunakan untuk menghitung ketidakjenuhan minyak atau lemak pada sampel yang ditetesi betadine. Semakin besar angka iodnya, maka asam lemak tersebut semakin tidak jenuh. Lemak yang tidak jenuh dapat dengan mudah bersatu dengan iodium. 2 atom I2 ditambahkan pada setiap ikatan rangkap dalam lemak. Semakin banyak iodium yang digunakan, semakin tinggi derajat ketidakjenuhannya. Pada percobaan ini, derajat ketidakjenuhannya paling tinggi yaitu pada margarin, karena pada tetesan 1, 2, sampai 3 tetes, margarin tidak berubah warnanya atau iodiumnya menghilang. Lalu untuk kuah soto, minyak jelantah, dan minyak goreng baru, warna iodiumnya tidak menghilang. Sehingga yang termasuk asam lemak tak jenuh adalah margarin. Sedangkan minyak goreng baru, minyak jelantah, dan kuah soto mengandung asam lemak jenuh. Berurutan tetesannya berjumlah 6, 3, 3, dan 3. Percobaan ketiga yaitu uji emulsi lemak. Untuk alat dan bahannya sendiri menggunakan gelas bekas atau gelas plastik kecil-kecil seperti ini, 4 buah. Lalu ada sendok makan 1 buah. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Untuk bahannya menggunakan putih telur, soda kue, lalu sabun cair, dan air mineral biasa. Pertama, untuk gelas pertama yaitu memasukkan minyak goreng 2 sendok makan ditambah 2 sendok makan air. Setelah itu, menggojoknya kuat-kuat. Lalu pada sampel yang kedua, yaitu bahannya 2 sendok makan minyak goreng ditambah 2 sendok makan air ditambah setengah sendok makan soda kue. Ini kita tambahkan 2 sendok makan air pada gelas kedua. Lalu menambahkan setengah sendok makan soda kue. Lalu menggojoknya kuat-kuat. Setelah itu, pada gelas ketiga menambahkan sabun cair 2 sendok sabun cair. Air 2 sendok makan. Setelah itu yang terakhir
Pada gelas keempat, menambahkan 2 sendok makan air. Lalu menambahkan putih telur. Dari hasil praktikum yang telah sebelumnya, itu minyak ditambah air. Itu terbentuknya seperti ini, membentuk emulsi stabil. Lalu pada gelas kedua, yaitu yang ditambah dengan soda kue, dilihat ini membentuk emulsi lebih stabil. Lalu ditambah dengan sabun, hasilnya seperti ini. Dan pada putih telur terlihat sama seperti ditambah dengan sabun dan ditambah dengan soda kue. Kesimpulannya adalah bahwa emulsi adalah campuran dari dua cairan yang tidak bergabung. Dibuktikan dengan tidak bergabungnya minyak bila dicampur dengan air yang merupakan emulsi stabil. Sedangkan penambahan minyak ditambah air dan zat tambahan soda kue atau sabun cair atau putih telur menghasilkan emulsi stabil. Dengan adanya penambahan ketiga zat tambahan tersebut, termasuk zat pengemulsi. Zat pengemulsi adalah bahan aktif permukaan yang dapat menurunkan tegangan antar muka antara minyak dengan air, sehingga campuran yang semula stabil menjadi tidak stabil.